justru yang dikuatkan adalah hubungan kehangatan sehingga anak merasa nyaman. Karena permasalahan itu akan ada. Ketika udah aman, nyaman, dia akan ngomong. Berarti dia kembali ke figur utama yang panutannya dia. Figur utamanya dia. Kalau dia kembali ke orang tuanya, berarti ya bersyukurlah. Berarti Anda dianggap sebagai figur yang memberikan. Oke, akhirnya kita ketemu lagi nih, Mbak. Yes, apa kabar Mas Seto? Baik, ya sudah lama banget nih, banyak yang nungguin mana nih part 2-nya nih. Waduh, beneran ya, banyak. seneng loh. Iya, soalnya akhirnya jawab berkali-kali nih, kalau bisa jawab pakai template ya. Kalau ada masalah di audio, kita mau take ulang ya, kita jawab kayak gitu berkali-kali. Iya. Ya, tapi nggak masalah, akhirnya ketemu juga. Nah, terakhir itu kita bahas tentang ya ini summary dikit ya. Udah dijawab sih di video pertama, apakah boleh anak diajarkan bilingual ini, terus mulai umur berapa, mulai diajarkan bahasa Inggris, terus kapan waktu yang tepat, terus ada resiko nggak, yang waktu itu kita bahas tentang speech delay, ternyata nggak ada kan sebenarnya. Terus kendalanya apa aja, terus metode yang tepat, metodenya apa aja. Habis itu, nah ini nih, kita sebenarnya sampai di sini nih, apakah orang tua itu harus bisa bahasa Inggris juga? Karena gini, banyak orang tua yang nggak terima. Kenapa nggak anak aja gitu? Nah, terus sempat ada yang kalau gitu ya mending nggak usah lah. Ini kan tugasnya anak, ngapain kita belajar lagi? Kita kan cari duit aja gitu. Nah, ini kira-kira dari Mbak Vina sendiri nanggapin pertanyaan ini gimana ini? Oh, kita udah sebanyak itu ternyata ya, sampai di kesimpulan bahwa orang tua wajib terlibat aktif gitu ya untuk bisa membantu anak bisa lancar berbahasa. Bilingual atau multilingual kemarin? Bilingual ya Mas ya? Bilingual ya. Multilingual karena memang campur bahasa daerah, jadi lebih dari 2 bahasa ya. Okay. Ya, kembali lagi kepada fundamental, hal yang paling mendasar, bahwa anak itu akan lebih mudah, terutama bahasa, karena bahasa itu kan salah satu alat untuk berkomunikasi, untuk memahami ya, akan sangat lebih mudah jika itu memang dipraktekkan atau dilakukan di lingkungannya setiap hari. Okay. Padahal yang setiap hari bertemu anak, banyak terlibat dengan anak kan orang tuanya. Nah, kecuali ini neninya ya, neni babysitter, berarti ya mau nggak mau ya, sebenarnya harusnya terlibat. Sangat realistis. Ketika kita pengen anak kita bisa, kembali lagi nih ke video yang pertama dulu, saya mengingat tujuannya apa. Kalau memang tujuannya kita mau ikut membuat tumbuh kembang anak, dalam hal ini otaknya dia lebih apa kemarin tuh istilahnya lebih terstimulasi ya di dalam bahasanya, ya maka ya memang kita orang tua terlibat. Kalau nggak mau ya konsekuensinya jangan mengharapkan yang tidak realistis. Anak harus bisa tanpa orang tuanya. Meskipun pastinya ada kok anak yang bisa tanpa orang tuanya terlibat. Contoh, saya ada kasus orang tuanya bahasa Inggrisnya mungkin malah nggak bisa ya, setahu saya sih hanya pasif gitu, tapi memang anaknya sebagian besar hidupnya habis di permainan online. Okay. Yang dengan komunitasnya menggunakan bahasa Inggris, aktif maupun pasif ya, di gamenya juga bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Iya memang bisa seperti itu. Tapi ya kalau kita kan pengennya yang realistis dan sehat ya, dalam artian ya kalau anaknya pengen berbahasa Inggris, bahasa itu digunakan sehari-hari, maka orang tuanya atau siapapun yang di lingkungan yang bisa, silahkan menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya, jadi nggak dibilang wajib nggak wajib, tapi lebih baik kalau bisa itu malah lebih mendukung ya. Gitu ya. Nah, atau kalau kita mau ngomong secara psikologisnya, kita bawa ke kesadaran orang tua ini menyadari tujuannya lagi apa. Kalau memang tujuannya mau menstimulasi dan memang istilahnya mau membantu anak di kedepannya lebih mudah, bahasa Inggris menjadi bahasa yang istilahnya tidak asing lagi gitu, karena perkembangannya membutuhkan bahasa Inggris dalam keseharian gitu ya. Nah, maka orang tua juga harus terlibat gitu.
Karena orang tua mengharapkan ya otomatis dirinya terlibat dalam hal itu. Kalau enggak mau, ya diangkat ke kesadaran juga, jangan terlalu istilahnya membebankan itu ke anak. Jangan ini kembali lagi Mas ke yang pertama. Tujuannya apa dulu? Kalau orang tuanya kalau gitu nggak mau, nggak usah aja, berarti kan yang butuh orang tuanya. Iya, iya. Betul, betul. Karena memang banyak sekali yang apa namanya, ya yang penting dikursusin, habis itu otomatis bisa. Karena yang sebenarnya kita udah bahas, belajar bahasa itu karena itu tentang membangun kebiasaan baru ya, membangun kita memasangkan habit baru ya ke anak, bukan yang ya beda sama belajar renang ya. Belajar renang kita berangkat ke kolam renang, pulang udah gak renang lagi karena memang nggak ada perjalanan dari kolam renang ke rumah, itu air nggak ada. Tapi kalau bahasa Inggris kita dari kursus sampai 24 jam kita bisa pakai terus. Nah, itu yang memang membedakan sih di situ sebenarnya. Skill yang kita apa namanya? Tentang bahasa Inggris maksudnya. Ya, benar sekali. Jadi memang orang tua di istilahnya apa ya, dikembalikan lagi untuk menyadari keputusannya. Seperti tadi berenang sama bahasa Inggris jelas berbeda, tujuannya udah berbeda. Kalau berenang kan skill yang dimiliki bisa untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tujuannya kan untuk kesehatan diri. Tapi kalau bahasa kan skill itu dibutuhkan untuk komunikasi lebih dari satu orang, untuk memahami interaksi lebih dari satu orang. Jadi memang hanya bisa berfungsi ketika itu digunakan lebih dari satu orang untuk berinteraksi. Kembali ke fungsinya. Iya, kembali ke fungsinya. Kasihan banget ya Kak, nanti gurunya cuma ketemu berapa jam, anaknya suruh bisa ya. Banyak yang berharap seperti itu, karena banyak juga apa namanya, banyak yang tanya, kira-kira aku lesin anakku ke tempatmu bisa langsung bisa berapa lama? Waduh. Banyak banget pertanyaan seperti itu. Jadi gurunya langsung beban moral ini. Aduh, ini jangankan ini, mohon maaf, Bu, anak saya aja saya ajaran bahasa Inggris nggak langsung bisa besoknya, bisa mungkin 2 tahun malah ini. Nah, kecuali Ibu mau kirimin, saya bercanda, Ibu kirimin anak saya 24 jam, ya saya bisa jamin deh kalau gitu. Harus hidup live in. Iya, live in. Nah, ketemu cuman sejam. Habis itu di rumah lupa lagi, nggak dipakai. Ya nggak bisa seperti itu cara kerjanya. Iya kan? Simple ya, berarti kita memang yang digarap adalah menyadarkan lagi ya, orang tua ini maunya apa sebenarnya, sehingga kemauan harus realistis dengan upaya yang mau dia berikan. Kalau upayanya cuma mau mengeleskan tanpa istilahnya terlibat, ya itu tadi ada banyak kemungkinan sih, kemungkinannya anaknya memang bisa pintar atau lancar, tapi memang karena dia banyak menghabiskan waktu berinteraksi dengan orang lain, atau kalau sekarang dengan lewat media, atau ya bisa pintar pasif. Tapi kalau mau aktif, orang tuanya nggak aktif, ya kembali lagi untuk apa sih sebenarnya? Betul. Terus ini Mbak, oke, itu semoga menjawab pertanyaannya ya. Kalau masih kurang jelas, nanti bisa diulang lagi videonya biar jelas. Ini kita juga sudah mengulang nih, intinya kan sama lah. Iya, sama sebenarnya. Oke. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kayaknya ini butuh jawaban singkat. Tahapannya apa aja dari masing-masing umur? Misalnya umur newborn ya, 0 sampai 3 bulan itu kita harus ngapain, terus toddlers sampai kids itu kira-kira tahapannya, kalau oke lah, ini dari mungkin konteksnya orang tua berperan aktif. Nah, tahapannya mungkin Mbak Vina bisa share, karena Mbak Vina di sini punya anak yang sudah di atas 5 tahun ya. Ya, sekarang 7 tahun sih. 7 tahun. Nah, video yang diupload 5 tahun dulu, yang pertama itu. Nah, kira-kira bisa share dikit aja Mbak, secara singkat tahapannya apa aja. Tapi kalau mau panjang nggak apa-apa sih. Ini tahapan apa? Maksudnya tahapan dari untuk bahasa? Iya, bahasa. Jadi step-stepnya untuk memasukkan bahasa. Sebenarnya gini, saya sudah jawab sih. Sama sebenarnya seperti kita memasukkan bahasa ibu kita ya, maksudnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah.
Cuma tinggal diinggriskan aja. Nah, saya ingin konfirmasi dari Mbak Vina nih, apakah benar seperti itu atau ada tambahan gitu loh. Oke. Benar sekali Mas Seto, itu sudah benar sekali ya. Namanya bahasa digunakan sehari-hari untuk komunikasi ya, tahapannya sama. Mau anak kecil sampai dewasa, bedanya mungkin vocabulary yang dipelajari semakin kaya. Tapi kalau teknik mengajarkannya sama. Diajak ngobrol, diajak komunikasi, hanya itu toh. Dan dia melihat juga dari orang lain yang berkomunikasi, mungkin di rumah bapak ibunya, bapaknya sama neneknya, atau mungkin ibu sama si mbak yang ada di rumah, kayak gitu-gitu. Tahapannya sama ya, kita mengajarkan langsung, direct, kita ngobrol sama dia, sama kita ke orang lain berinteraksi, anak juga memperhatikan. Nah, cuman kalau upamanya bahasa Inggris ini bukan sebagai bahasa utama, yaitu tadi kalau memang pengen fluent ya penggunaannya juga sesering bahasa yang ingin kita gunakan sehari-hari. Biasanya bahasa Indonesianya ya jangan persentasenya juga harus banyak gitu. Itu paling nggak ada yang khusus ya kalau bahasa, nggak ada teknik. Cuman satu ring saya teringat kalau sama anak saya nggak pernah dari kecil pakai baby talk. Jadi kayak menggunakan bahasa yang di anak kecil kan. Betul. Itu belum pernah ya memang. Itu kalau bisa dihindari malah kan ya. Karena dia lagi belajar. Kalau ketika dia lagi belajar jangan dikasih pelajaran yang malah enggak yang seharusnya gitu kan. Bisa mie susu, mie tutu gitu-gitu kan. Mau minum susu kita gitu. Ketika dia jadinya mie cucu, biar dia yang jadi begitu toh. Jangan kita yang ngajarkan mie cucu, nanti dia jadi mie cucu. Ya, nah ini poin penting banget nih, karena saya masih banyak orang tua di sekitar saya yang masih melakukan itu, khususnya mohon maaf nih, para sesepuh yang orang-orang eyang-eyang ya di tetangga gitu, masih ya mungkin bagus maksudnya, tapi mau kasih tahu kok rasanya kok aduh nggak enak, jangan seperti itu gitu, karena itu ya nggak baik lah buat anak. Ya betul. Oke. Nah gitu. Oke, next nih kita, saya menekankan gini Mbak, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, saya tuh lebih bilang ajaklah anak berbahasa Inggris, bukan ajari anak berbahasa Inggris. Kira-kira gimana Mbak dengan statement seperti itu? Mengajak anak berbahasa Inggris daripada mengajari. Secara psikologis beda ya? Sangat beda. Kalau mengajak, kita itu terlibat secara utuh. Nah, oke, sip. Kadang kalau mengajari, konsep kita mengajari kita terbatasi dengan benar dan salah. Kalau mengajak bahwa dalam proses dia benar, dia salah, dia berproses lagi untuk bertumbuh sampai apapun tujuannya kita nanti ya bisa berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris, kita enjoy di situ. Mengajar itu nanti salah, udah diajarin gini kok salah, ini lebih ke top down ya, konsepnya tidak. Ngajak tuh kita itu jadi sebagai orang tua bisa lebih empati, lebih paham. Ketika kita ngajari anak harusnya benar gini contohnya sana gitu kan, tapi kalau kita ikut kita sendiri kadang juga salah, kita ternyata juga belum tahu. Dan yang asik dari saya akhirnya saya juga menyadari kadang malah saya justru banyak belajarnya juga dari si anak. Betul. Di luar cuman bahasa aja, tapi dalam proses belajar bersama atau mengajak tadi ya bersama berbahasa Inggris, jadi belajar banyak loh tentang anak kita. Jadi poinnya itu tadi ya, sama seperti berkomunikasi dengan bahasa kita, cuman diinggriskan gitu aja. Ya. Nah, jadi belajar bahasa Inggris itu bukan terasa sebagai sesuatu yang kita pelajari, tapi sesuatu yang kita hidupi. Gitu ya Mbak ya? Bukan sesuatu yang diinginkan saja, tapi itu kebutuhan jadinya. Aku mau komunikasi sama mamaku, memang pakai ini karena nyaman, enggak apa-apa. Bagus sekali itu Mas. Iya. Konsep itu sangat bagus sekali kalau dipahami secara mendalam ya. Ya, jadi makanya di video saya selanjutnya mengajak anak. Oke.
Nah, ini kita masuk ke, nggak apa-apa ya Mbak, ya, kita sedikit out of context, tapi kayaknya aji mumpung nih, temu psikolog anak, jadi Oh, banyak iya. yang tanya tentang parenting nih. Aduh, ini saya kumpulin dulu lah. Takutnya Hmm. apa, main bisa aja tak forwardin ke DM ya, tapi nanti nggak kejawab juga, yang tanya juga yang mana, saya lupa. Nah, ini kita kumpulkan aja di sini. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Ini kita coba ya, nanti dipilih aja yang mau saya bacain semua dulu atau gimana? Kira ada 10 sih kayaknya. Wah, banyak sekali. Ya, Kita pilih maksudnya aja. 10 itu ada yang serupa, Hmm. ada yang mungkin bisa dijawab dalam sekali jawab, Hmm. ada 2 yang berbeda tapi mungkin berhubungan gitu loh. Nah, Hmm. ini saya bacain aja ya. Yang pertama, cara mengatur anak. Terus yang kedua, anak nggak mau diarahkan. Yang ketiga, kalau nggak mau diarahkan, didiamin jadi sembrono. Terus teman di lingkungan di kampung katanya itu kurang baik, jadi mereka yang suka ngomong kasar itu. Tapi kalau nggak kumpul kok jadi nggak punya teman. Terus perlu nggak sih punya teman banyak anak-anak itu, atau kita Hmm. perlu batasi. Terus mengatasi anak yang nggak mau sekolah. Terus teman lingkungan kurang baik tadi sudah. Oke. Bagaimana arahan orang tua ke anak saat dia kena bully. Hmm. Nah, terus bagaimana arahan waktu saat anak dipukuli teman? Apakah harus balas pukul? Terus bagaimana saat anak mulai menanyakan ketertarikan lawan jenis? Wah, ini terus Waduh, cara mengajarkan anak minta maaf. Udah Mbak itu. Jadi banyak sekali tapi enggak apa-apa. ini seru sih sebenarnya. Hmm. Ini Itu kok ada ketertarikan lawan jenis tadi itu usia berapa? gini Mbak. Jadi fenomena anak kecil suka Korea gitu ya, kayak BTS. Itu kok ya, ini ada kasus anak kok udah bisa tahu itu ganteng pada masih umur 5-6 tahun gitu. Nah, itu tuh kok ini ganteng banget sampai seperti itu gitu loh. Ini yang ngajarin siapa? Kayaknya nggak ya, mungkin karena lihat TikTok segala macam. Nah, ini ada beberapa orang tua yang mengeluhkan di sana kok. Maksudnya lawan jenis itu ya mengagumi sosok gitu, bukan Hmm. bukan yang secara real life seneng sama lawan jenis, enggak, tapi mengagumi sosok. Tapi kok cara mengaguminya kok kayaknya bukan anak-anak banget gitu loh. Oh. uh, uh, Nah, itu kalau dibahas kita harus satu kasuistik ya, dalam artian kita harus paham benar sebenarnya yang terjadi di dalam perilakunya seperti apa, pemikirannya seperti apa, munculnya seperti apa. Tapi kita coba jawab secara general aja ya. ya nggak apa-apa. Tentang tadi mengatur anak sulit diatur, punya teman atau enggak. Kita kalau ngomong konteks anak, sekali lagi kita ngomong di bawah 12 tahun. Maka kembali lagi, kalau itu semua saya rangkum tadi, kita ngomong ke positif disiplin. Oke. Jadi mau anak bisa diatur atau enggak, bahasanya karena bukan diatur ya, tapi anak bisa berperilaku seperti yang diharapkan orang tua. Yang diharapkan pastinya baik-baik ya, disiplin salah satunya. Nah, itu cuma ada 2 dasarnya. Ya. Yang pertama adalah kehangatan. Kehangatan tuh bagaimana ya, tadi dijalin dengan kedekatan dengan orang tua, banyaknya komunikasi dengan orang tua. Bagaimana saat anak mengalami khususnya kesulitan dalam hidupnya, orang tua ada untuk hadir membantu. Kehangatan kalau gampangnya bisa dari pelukan, kata-kata pujian, kata-kata motivasi, keberadaan, pikiran, perasaan kita di sana, nggak cuma fisik ya. Ketika anak mengalami hal baik, senang, susah, apapun kita ada di sana, itu kedekatan. Anak dengan kedekatan, anak punya kenyamanan dan rasa aman. Itu yang paling penting, rasa aman. Jadi dia aman bersama orang tuanya. Nah, ketika kehangatan sudah dibentuk, sudah ada, maka pendisiplinan itu akan lebih mudah. Oke. Karena kita nggak bisa tegas terhadap anak. Kita kalau di bahasa Inggris ada firm ya Mas ya, tegas ya, beda dengan kasar, abuse yang memukul, membentak, beda dengan firm, tegas. Nah, maka yang kedua itu kita harus firm, tegas. Ketegasan ini diperoleh dari mana? Dari tadi, ketika sudah hangat, maka ketika punya aturan, kita itu menjelaskan di depan.
Jadi kalau sama anak enggak cuma ini enggak boleh, itu enggak boleh, tapi mengapa ini harus dilakukan? Harus kasih alasannya ya. Dan kenapa tidak? Contoh simpelnya aja, kenapa makan itu duduk tapi enggak jalan-jalan? Oke. Sehingga yang kita, kalau di positif disiplin, yang kita tanamkan adalah anak berperilaku bukan berdasarkan reward, punishment, tapi anak berperilaku berdasarkan pemahaman dia tentang apa yang dia lakukan. Beda sekali ya. Oh, aku melakukan ini karena ini baik buat diriku. Jadi kita melatih awareness anak, kesadaran anak tentang dirinya, kebutuhannya, dan bagaimana mereka take care of themselves, mereka mencintai diri dengan merawat dirinya. Itu dari kecil sekali dilatih. Nah, kalau dari seperti itu kemungkinan minim sekali anak sulit diatur. Karena anak sudah tahu sendiri, kenapa dia mandi, kenapa saya harus mandi. Memang tahapannya beda, kapan kita ngajarin mandi sampai dia bisa mandi sendiri, contoh-contoh seperti itu. Itu jadi dua basicnya, penuh kehangatan dan ketegasan. Ketegasan yang dimaksud adalah anak tahu apa yang disepakati, alasan dibalik boleh dan tidak bolehnya. Gitu. Tapi reward tetap penting kan, Mbak? Nah, kalau konsep berdasarkan reward punishment itu beda dengan kesadaran diri ya. Aku contoh ya, aku mau gosok gigi karena nanti dikasih contohnya apa, mobil-mobilan sama ayahku. Oke, sampai kapan ayah akan kasih reward terus? Sampai kapan? Oke, maksudnya sorry, saya harus perjelas. Reward di sini maksudnya pujian. Oh iya, beda. Oke. Beda ya. Reward yang sifatnya sebenarnya itu bukan reward. Kalau kita mau milik ke dalam, pujian, pelukan, kasih sayang itu adalah hak anak yang harus kita berikan. Oke. Kalau orang tua punya konsep, kamu akan aku kasih pujian, pelukan kalau kamu berbuat baik tok, pas kamu gagal enggak. Nah, itu orang tua konsepnya diubah yuk bareng-bareng. Pelukan, ciuman, reward. Seperti misalnya melakukan kesalahan, contohnya. Yes. Nah itu harus bagaimana, loh? Contoh aja, kalau anak kecil, upamanya kita ingatkan sudah tahu hati-hati, jangan lari-lari, nanti nyenggol jatuh. Terus ada minuman jatuh atau makanan jatuh. Terbaiknya adalah kalau anak itu sudah tahu maka kita bantu. Contoh upamanya, aku kasih contoh nyata aja ya, kalau si Mario sudah paham karena udah terbiasa ketika dia melakukan itu, dibantu saya ngambil lap, saya lapin. Kalau enggak nanti tangannya dia tak ambil sambil bantu di atas tangan saya tak lapin. Jadi ketika dia sudah usia 4-5 tahun, kalau dia jatuhin sesuatu, dia selalu ngomong, I'm sorry, I didn't mean to. Atau kalau enggak dia ngomong sorry-nya belakang, tapi dia langsung melakukan sesuatu. Jadi kita fokus di dalam kehangatan dan ketegasan tadi, itu di dalamnya ada kita, kalau ngomong dalam suatu masalah kita fokus ke solusi daripada kita ngomel. Kan sudah tak bilang, kan gini, terus membuat anak ada guilty feeling. Padahal guilty feeling itu ditumbuhkan bukan dengan seperti itu. Jadi fokus ke solusi. Jadi kalau intinya adalah anak paham bahwa ini perbuatan ini terjadi karena dia disengaja maupun tidak, maka dia ada tanggung jawab di situ. Itu dari hal kecil. Jadi kalau anak sekarang mecahin apa, yuk dibantu dia untuk bersolusi menyelesaikan permasalahannya. Mecahin barang ya berarti umpamanya dia suruh ngambil tas kreseknya, ibunya nyapu, terus bareng-bareng masukin pecahannya di dalam tas kresek. Sesimpel itu. Apakah reward terus nggak ada di situ? Ada, justru terima kasih, mama senang, bangga, adik tanggung jawab, apa kayak gitu. Terima kasih kamu sudah membereskan hal yang tadi kamu berantakin. That's it. Jadi bukan berarti reward itu hanya ketika dia berbuat baik dalam konteks orang tua ya. Ketika dia bertanggung jawab di kesalahannya itu reward. Dan reward itu termasuk ketika, bukan reward, maksudnya kewajiban kita termasuk ketika dia berbuat salah pun kita punya, boleh kok, dan itu sehat ketika kita ngomong upamanya, waduh tapi tadi sebenarnya mama agak kecewa loh, agak ada marahnya, soalnya sudah diingatkan, tapi kok tetap dilakukan. Nggak apa-apa. Yang penting kan fokus ke solusi, tapi tetap bangga ternyata habis itu adik tetap beresin. That's it.
Sesimpel itu, tapi itu butuh kesadaran orang tua untuk mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya berada dalam tadi, mengajak bersama anak. Belajar apa kan kita mengajak bersama ya. Iya. Oke. Nah, tadi Mbak agak menarik nih. Si Mario bilang, maaf aku nggak bermaksud untuk misalnya menjatuhkan. Ya. Nah, menanamkan kesadaran itu sampai anak bisa mengekspresikan itu, langkah awalnya gimana, Mbak? Ya itu tadi, langkah awal dari kecil kita ajari awareness tentang dirinya, tentang kebutuhannya, apa yang dia inginkan. Sengaja nggak sengaja kan anak kecil tuh tahu kok yang dia lakukan. Kok nggak sengaja itu kan berarti memang dia nggak punya tujuan untuk menjatuhkan, lari-lari kayak gitu kan. Itu saya rasa dari usia 3 tahun sudah paham. Oke. Dalam arti ketika dia lari menjatuhkan sesuatu, ups, karena aku lari, bukan ketika dia ngomong aku mau lari, mau nabrak, itu kan beda. Itu kecerdasan yang sudah bisa dipahami anak dari kecil. Iya, maksudnya sampai anak bisa berekspresikan. Iya, mengekspresikan itu. Tadi yang nomor pertama, aman, warm. Ketika anak punya kehangatan, oke, iya betul. Kalau anak nggak punya hubungan hangat, bisa jadi dia nggak mau mengekspresikan maaf, itu kesalahanku, nggak berani. Bahkan mungkin kalau orang tuanya nggak lihat, itu bukan aku tadi yang jatuhin, kayak gitu. Nah, ini banyak sekali kejadian. Bukan aku kok. Padahal jelas dia. Bahkan banyak saya temui anak-anak, ya terus terang anak saya dulu pernah melakukan itu. Terus pas saya kan sering merhatiin mereka, ya dia sama teman-temannya, jelas nih si A yang melakukan, terus dia defense, bukan aku kok. Jadi bisa ya seperti itu. Saya ini pertanyaan yang ini ngepas banget nih. Bisa dia memanipulasi fakta gitu. Belajar, anak kan belajar. Jadi apa karena sering dimarahin enggak? Ya. Itu ya. Jadi pertama kita lepas judge dulu. Jadi ketika omong ini kok anak ini mendefend, oke, kita kasih defense itu hal yang sehat, ya kan? Setiap orang, nggak usah anak-anak, kita dewasa kan kita ingin melindungi diri kita. Cuma jadi sehat dan nggak sehat itu ketika cara defense-nya dan tujuannya defense untuk apa. Nah, kalau saya memahami dari sudut pandang anak, ya dia sedang melindungi dirinya dari pengalaman. Anak itu belajar berdasarkan pengalamannya. Ketika dia membuat kesalahan, ternyata itu enggak enak. Enggak enaknya sangat negatif ya. Dalam artian mungkin dimarahin, disalah-salahin, mungkin punishment tadi, diambil sesuatu dari dia. Atau mungkin jadi, oke, karena kamu gini jadi nggak usah ini mainanmu tak ambil, atau kamu nggak boleh main lagi. Berarti kan anak punya pemikiran, aku takut tentang itu. Makanya yang paling efektif adalah bukan reward punishment, tapi yang diberikan adalah bagaimana anak memahami dan bertanggung jawab terhadap perilakunya, gitu. Itu kalau seperti itu anak akan nyaman ngomong maaf ini aku yang salah, atau maaf aku nggak sengaja. Dan minta maaf itu kalau anak nanti levelnya pelan-pelan dia paham. Minta maaf itu bukan artinya selesai masalahnya loh. Minta maaf itu hanya salah satu tahap dia bertanggung jawab, bahwa habis minta maaf terus dia bersih-bersih. Kan ada yang konsepnya loh, kan aku sudah minta maaf terus terus diemin aja. Ya, terus nggak mau diomelin apa kayak gitu ya. Tapi kalimatnya kok diomelin. Karena banyak anak tuh nggak suka diomelin, dimarahin. Cuman kan diomelin, dimarahin setiap keluarga pasti beda-beda. Mario pun sering bilang, mami aku nggak mau dimarahin semisal seperti itu. Tapi konsep dimarahinnya saya tanya, marahannya mami yang seperti apa yang kamu tidak mau? Karena dia paham bahwa ketika berbuat salah, orang lain kecewa atau marah, mereka punya hak mengekspresikan itu. Contoh aku marah, aku kecewa. Tapi ketika marahnya itu sudah nggak sehat seperti membanting, berteriak atau mengancam, itu yang anak harus juga paham. Anak harus dikasih pemahaman, ini marah yang sehat, ini yang nggak sehat. Selain pemahaman, paling utama buat anak ya lihat langsung. Jadi nggak cuma dikasih konsep, karena anak itu kan praktikal, harus mamanya ngomong jangan berteriak, tapi mamanya berteriak, papanya berteriak, ya nggak berhasil. Betul. Mama nggak akan marah, tapi sambil teriak-teriak. Lebih baik orang tua ajarkan juga, jangan defense.
Kalau ngomong, mama nggak akan marah, coba ngomong, atau mama nggak akan marah ngomong, tapi sebenarnya mamanya marah, lebih baik jujur. Mama sebenarnya marah, kecewa, tapi mama mau dengar penjelasanmu apa, kapanpun kamu siap. Beda ya, jadi kita mengajarkan kita jujur pada diri kita di depan anak, dan itu nggak salah, itu hal yang sehat. Oke. Ya, ini kayaknya jawabannya mah lebih dari cukup nih. Iya. Semoga ya. Oke ya. Ya. Kalau ngomong parenting nggak ada habisnya, karena saya juga berproses. Iya, kasusnya banyak banget soalnya. Saya juga berproses banget nih Mbak. Sebagai orang tua ternyata tantangannya. Karena terus terang saya kalau kelepasan ya akhirnya saya marah juga gitu Mbak. Terus dia sampai dia nangis. Habis itu tak peluk gitu ya. Gimana ini? Jadi ya udahlah kita belajar bareng-bareng ya, dalam hati ngomong sama anak seperti itu. Nah, mulai sekarang punya ini Mas di rumah kesepakatan, marah itu boleh, marah itu salah satu bentuk emosi yang sehat. Yang tidak boleh kan caranya yang merusak. Kalau destruktif tidak boleh, tapi kalau marah itu konstruktif justru membuat satu dan berinteraksi dan punya lebih kenyamanan, jadi kepercayaan, jadi saling pengertian, itu wajib harus terjadi. Dan nangisnya karena ketakutan marah destruktif, sama nangisnya Mario pun nangis akhirnya dia merasa ada rasa bersalah, kok aku mengecewakan, enggak apa-apa. Kan kita menumbuhkan empati, jangan sampai anak nggak punya empati, nggak punya rasa bersalah, nggak tahu. Betul. Nah gitu, menumbuhkan empati juga. Ya, oke, I got it. Oke. Nah ini Mbak, terus ini yang pertanyaan, kan kasus banyak banget nih kayaknya. Tadi sudah sih mengenai cara mengatur anak, ini udah kejawab semua kan. Saya bilang apa tadi? Ini pasti jawabannya pasti nyambung semua nih. Meskipun ya meskipun terkesan banyak, tapi sebenarnya pasti udah dijawab langsung. Nah ini coba kita lihat ya. Anak yang mau diarahkan tadi sudah, sembrono juga udah, hubungannya sudah. Terus teman lingkungan kurang baik Mbak, sampai ke bully. Nah ini yang tadi belum dibahas. Jadi mungkin anak kita sudah oke nih, orang tuanya sudah ketemu orang-orang seperti Mbak Vina nih ya, udah tahu harus gimana, tapi lawannya itu loh yang mohon maaf. Nah itu akhirnya anak kita yang kena bully, bukan anak kita yang bully loh. Terus dia jadi takut berteman, terus insecure gitu loh kalau ketemu sesama temen. Apakah ini sampai hubungannya? Terus kalau gitu ya kita mohon maaf ya, bukan mau mendiskreditkan satu pendidikan, tapi apakah kita harus masuk ke sekolah internasional aja biar aman? Padahal kan nggak harus seperti itu. Nah ini gimana nih Mbak? Ini kasus yang nyata banget soalnya. Ini malah aku mungkin sharing pengalaman juga ya. Nggak apa-apa. Biasanya dari pengalaman itu malah itu terjadi juga kok di Mario. Insecurity, terus istilahnya karena dia berbeda dengan teman-temannya. Tak kembali lagi fundamental tadi yang dua ya, diingat ada salah satunya ada kehangatan. Di kehangatan ada keterbukaan sehingga anak nyaman sekali bersama orang tua. Jadi bukan berarti kalau anak sudah nyaman terus ketika dia berada di lingkungan baru dia agak sulit beradaptasi di awalnya, terus dia terluka, itu wajar. Justru yang kita lakukan setelah itu. Nah, dengan Mario, pengalaman saya, untungnya Mario cukup aman sehingga dia ngobrol, cerita. Setiap kali apa yang dia dapat di sekolahnya yang nggak menyenangkan, yang menyenangkan, semuanya dia cerita. Sehingga istilahnya saya nggak kecolongan, gitu loh. Saya nggak kecolongan. Menurut saya dengan justru yang dikuatkan adalah hubungan kehangatan sehingga anak merasa nyaman. Karena permasalahan itu akan ada. Ketika udah aman, nyaman, dia kan ngomong, berarti dia kembali ke figur utama yang panutannya dia, figur utamanya dia. Kalau dia kembali ke orang tuanya, berarti ya bersyukurlah, berarti Anda dianggap sebagai figur yang memberikan panutan, rasa aman buat anak. Nah di situ namanya anak, orang tua masih terlibat, nggak bisa sendiri. Jadi kita gali, kalau di bahasa kami istilahnya kita fasilitasi. Apa yang kamu rasakan, nggak cuma secara kronologis yang terjadi aja, tapi di dalamnya lalu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, lalu setelah itu apa yang kamu pelajari dari situ.
Itu anak diajak seperti itu. Jadi dengan proses mendengarkan dia, mereview yang dia ceritakan, memahami pikiran dan perasaannya dia, itu anak mengekspresikan itu semua, itu sudah healing proses. Satu, healing proses. Dua, proses belajar dia, kedepannya dia kalau menghadapi situasi yang sama, apa yang akan dia lakukan. Jadi kita nggak bisa kontrol lingkungan. Kita nggak bisa kontrol lingkungan. Tapi setidaknya kalau tadi terus Mas Seto ngomong apa, kita ke internasional. Nah ini aku juga sharing Mas. Kita ngelihat sebuah sekolah bagus enggak itu bukan karena dia internasional atau enggak. Bukan karena dia gedungnya gede atau kecil. Iya. Mungkin kalau gedungnya bersih, kadang itu masih jadi value saya juga, harus bersih gitu ya. Bersih, betul. Kita lihat di awal, ini yang saya ajarkan ke Mario. Mario selalu memilih sekolahnya sendiri. Oke. Jadi ketika dia memilih, dia harus tahu value-value-nya dia. Masih anak kecil pun value-nya biarpun masih simple gitu ya. Oh aku nyaman saat gurunya ngajarin anak-anaknya buat salah, gurunya melakukan ini. Oh itu udah bagus. Jadi anak kecil sudah paham guru, semisal dia ngomong, gurunya waktu ini anaknya nggak bisa, gurunya marah. Tapi dia ngomong marahnya tapi seperti ini. Menurutku marahnya itu marah sehat. Udah bagus. Jadi Mario memilih sekolah itu memilih kenyamanan dengan gurunya. Tapi kenyamanannya bukan yang memanjakan ya, beda ya. Kan ada yang pilih apa-apa diturutin. Nah, kalau dia tuh memilih, terutama aku selalu tanya, kenapa kok ini baik? Karena ketika aku berbuat salah, dia istilahnya tidak menyalahkan, tapi dia membantu aku bersolusi. Karena ini orang tua akan beda. Jadi ini ada yang guru itu salah enggak apa-apa. Nah itu juga saya paham. Sebenarnya guru ini baik juga. Salah enggak apa-apa. Tapi cara ngomongnya semisal gini. Ini dikasih huruf S nih Mas. Terus anaknya disuruh nebak ini huruf apa. Anaknya bilang itu huruf V gitu ya. Iya. Kan jelas salah. Secara alfabetnya salah. Nah gurunya ngomong ya benar enggak apa-apa. Enggak ada yang benar salah. Ini juga confuse buat si anak. Lebih baik akan sangat bijak ngomong gini, opangnya dia salah, dia oke salah, tapi enggak apa-apa, kita coba lagi. Jadi anak itu harus dikasih realita bahwa itu salah, tapi tidak apa-apa kamu berbuat salah, ayo kita coba lagi. Daripada jawab oke semuanya benar, nggak ada yang salah, atau satu lagi ekstrim ya, ini yang satu sangat nggak apa-apa, yang satu salah sedikit disalah-salahin. Atau dia dibuat kondisi di seolah dia dipermalukan. Nah itu jangan sampai juga terjadi. Jadi kita cari guru yang memahami ya perkembangan. Jadi kalau ngomong aku buat salah, oke, that's okay, nggak apa-apa. It's part of learning. Saya suka guru yang kayak gitu. Aku salah nih, aku berantakan, nggak apa-apa. Itu bagian dari belajar. Anak jadi realistis. Kalau hanya waktu anak berhasil, anak harus bisa terus gurunya kasih pujian, anak akan cenderung orientasinya ke hasil. Jadi di prosesnya dia bisa stres sendiri. Dan dia nggak mau berbagi saat prosesnya, dia nggak bisa. Jadi kadang kalau nggak bisa aku sendiri yang tahu. Tapi kalau aku bisa, orang lain harus banyak tahu. Nggak sehat. Padahal justru tahulah kamu bahwa untuk mencapai ke situ, aku itu banyak jatuh bangunnya. Ya itu memang pelan-pelan. Dan itu nggak harus di internasional, Mas, dapatnya. Iya, karena mindset internasional itu bagaimana ya? Jadi ya satu pertama otomatis ya karena mahal, jadi semua berpikir itu yang jaminan. Tapi saya selalu melihat pasti semua ada sisi bagusnya. Justru saya menemukan di internasional ya, ini sharing aja, malah anak semakin kalau kita mohon maaf sekaya mereka, kalau enggak itu anak juga jadi pusing loh misalnya, karena mereka akan saling, ini yang terjadi, nggak tahu ya kasus lainnya, seperti pamer-pameran mainan, mahal-mahalan mainan atau gadget, itu juga salah satu sisi menurut saya negatif di internasional. Jadi memang betul sekali, saya setuju sih, semua itu fondasi dari rumah ya. Jadi kalau rumahnya sudah benar, kita istilahnya pupuknya sudah benar, mau dilepas dimanapun ya semua tergantung petaninya, bukan ladangnya ya, istilahnya seperti itu. Mau ladangnya dimanapun, kalau ya tapi ladang juga nggak jelek-jelek banget ya. Tadi ya seperti kebersihan itu juga penting. Terus ya sistem pendidikan
Tapi sekarang negeri juga banyak yang sudah bagus ya. Nggak selalu lah yang internasional itu seperti itu. Ya. Nah, soalnya ada hubungannya Mbak, karena yang internasional itu otomatis berbahasa Inggris. Karena kalau mohon maaf, di negeri itu belum. Atau nggak harus internasional juga, pokoknya swasta gitu. Ya itu sebenarnya additional value ya kalau menurut saya ya, seperti bahasa Inggris. Ya tadi kalau misalnya nggak mau mahal-mahal tapi tetap ingin di negeri, ya kita yang investasi, anak orang tuanya belajar bahasa Inggris juga itu kalau nggak mau. Ya, dan itu malah lebih nyaman, tau, malah dua-duanya bisa komunikasi pakai bahasa Inggris, nyaman. Betul. Ya, nah ini lah Mbak, apa namanya, anak dibully Mbak. Mohon maaf, ini dibulinya nggak cuman, oke lah kalau misalnya cuman verbal, itu biasa ya, tapi sampai misalnya dipukul, dilempar, itu kan ini kasus nyata sih di lingkungan saya. Mungkin langkah simpel, mungkin nggak simpel ya, karena ini masalah besar menimbulkan trauma ke anak. Nah, ini gimana Mbak? Kalau cuman verbal tadi kan sudah disampaikan, kalau sampai ke fisik gitu. Ya, pertama anak harus paham dulu konsep bullying yang seperti tadi verbal. Kalau sudah pemukulan itu sudah ranahnya udah crime, kejahatan, jadi beda. Bully itu tidak menyakiti secara fisik. Nah, kita harus paham dulu juga memang artinya. Kalau sudah menyakiti secara fisik itu berbeda. Anak-anak zaman sekarang memang harus sudah dibekali ya pemahaman tentang kalau dibully itu seperti apa. Bully itu harus konkret. Bully itu seperti apa sih? Oh, ketika teman ngejek-ngejek kamu, lalu apa yang bisa aku lakukan, gitu kan? Nah, tapi kita ini sudah beralih ya. Kalau crime sampai ada pemukulan, lalu bagaimana kita bisa menghindari atau kita bisa membela diri di situ? Itu sudah berbeda sekali. Seperti Mario, dia tahu kalau ada yang mau melakukan hal yang jahat, ya sebisa mungkin aku berlari, karena dia tidak akan melakukan itu yang serupa. Sebisa mungkin aku berlari, sebisa mungkin aku berteriak, sebisa mungkin aku mencari orang dewasa yang bertanggung jawab di situ. Oke. Karena itu memang ngeri sekali ya. Justru ini edukasinya kita jangan hanya berfokus pada victim, tapi pada pelaku. Karena pelaku itu sebenarnya kan victim. Kalau itu anak-anak ya, karena dia berada dalam lingkungan seperti apa sehingga dia bisa melakukan itu terhadap betul. Ya mereka juga sebenarnya insecure yang nggak kelihatan ya, sebenarnya lebih insecure ya. Bisa dibilang seperti itu nggak Mbak? Apa namanya? Ya tadi ya. Pastinya ada sesuatu yang terjadi di dirinya dia, di lingkungannya dia, di keluarganya. Dia memutuskan untuk berperilaku seperti itu ya, si anak itu. Oke. Jadi misalnya tadi saya simpulkan lagi Mbak, saya ulang nih. Jadi misalnya sudah hari H ya apa istilahnya? Pasca artinya baru aja anak kita kena pukul misalnya. Nah, kita sebagai orang tua itu langkah nyatanya saat itu juga tuh sebaiknya gimana? Apa secara fisik lihat gitu dipukul? Bukan, dia nangis terus karena habis dipukul gitu. Pulang gitu. Oh, nah ya saat itu yang bisa kita lakukan pastinya kita ngecek dulu secara fisik ya, karena dia dipukul kan, dicek ada lebam enggak, ada luka enggak. Lalu kita tenangkan dulu. Tidak harus langsung cerita. Kadang orang tua yang tidak bisa tenang nggak bisa menenangkan anak. Kenapa gitu ya cerita. Kalau adik belum mau cerita, banyak duduk dulu. Dah di sebelahnya memeluk, merangkul dia, tapping atau dielus-elus, apapun yang nyaman. Bahasa anak beda. Ada yang butuh sendiri, jangan dipaksa kalau butuh sendiri. Bahasa anak beda-beda, bahasa kasih sayang, bahasa tubuhnya anak beda-beda. Kalau ada yang suka sendiri ya enggak apa-apa. Tapi yang paling utama adalah orang tua harus dulu punya hubungan yang baik nggak sama anak, kehangatan tadi. Kalau nggak ada, angel. Betul. Kalau ada, itu kita sudah paham kok anak kita ini. Oke, upamanya dia butuh yang dikasih waktu sambil ditemenin, butuh yang dikasih waktu sambil ditinggal, itu beda-beda. Nah, kalau anak sudah nyaman, pastinya terbuka. Ya, proses healing itu tadi berjalan ketika kita ada mendengarkan anak, mereview apa yang dia katakan,
memahami pikiran dan perasaannya, lalu apa yang terjadi, lalu ke depannya apa yang dilakukan agar tidak terjadi. Jadi ada banyak proses belajar. Jadi ada banyak proses belajar. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau ada hubungan hangat, ada komunikasi yang baik ya Mas. Karena nggak bisa dibayangkan anak datang nangis, siapa? Ibunya udah panik dulu, bapaknya udah panik dulu, nggak terima. Anak belajar. Sebenarnya kan itu tidak langsung solusinya, sebenarnya solusinya nggak ke anak, solusinya ke siapa? Ke orang tua yang tidak bisa tenang sendiri, nggak terima. Betul. Ya kan? Kalau solusinya ke anak, kita harus lihat kebutuhan anak kita saat ini apa. Justru mungkin dipeluk, didengarkan gitu. Jadi sebenarnya parenting itu PR banyaknya sebenarnya di orang tua ya. Umur hidup. Iya, bukan. Orang tua di rumah nggak usah istilahnya minder atau berkecil hati. Saya pun banyak melakukan kesalahan dan terus berproses. Kejeglong sebagai udah tahu apa yang harus dilakukan, kejeglong aja masih. Iya, nggak never ending learning ya istilahnya. Ya, hanya satu yang perlu diangkat ke kesadaran. Saya selalu ngomong sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang punya tanggung jawab, yang perlu diangkat ke kesadaran adalah berbeda ketika itu kita kejeglong sama kita sadar dan kita menentukan kita lakukan itu. Contoh kejeglong kayak tadi, tiba-tiba jengkel banget langsung mau marah kan langsung pamnya teriak nih Mario, terus pas teriak kita udah tahu ini nggak kayak gini caranya. Ketika kita sudah tahu sadar, terus kita berhenti, berhenti ambil waktu, terus apalagi rating ya, apa yang akan kita lakukan, sebenarnya perasaanku apa sih? Kalau kita nggak bisa mengenal diri kita nggak bisa ajarkan anak mengenal dirinya kan. Nah, kebanyakan kan yang udah kadung gitu teriak terus, wah sisan aku nggak kuat nih, langsung di istilahnya diluapkan lah di situ, terus habis itu rasa bersalah, terus habis itu dia minta maaf. Ya ini juga pola yang dipelajari anak. Berarti it's okay buat teriak-teriak asalkan habis itu minta maaf. It's okay buat membanting sesuatu asalkan habis itu minta maaf. Ya harus diangkat ke kesadaran. Itu banyak kejeglong juga. Aduh, udah mau marah. Jadi kita sadar nih kalau udah mau marah tuh rasanya apa tuh? Pusing atau detak jantungnya kenceng atau rasanya pengen banting sesuatu, ya kita stop dulu, jaga jarak sama anak. Pahami diri sendiri dulu. Dan itu anak belajar loh dari kita, kayak tunggu dulu ya, aku butuh waktu untuk sendiri. Oke. Wah, ini keren nih. Tapi sebenarnya kasus-kasus bilingual sampai ke sini loh. Ya, ini makanya bonus nih ya. Kita dari bilingual sampai ke parenting ini luar biasa nih. Oke, kayaknya itu sih yang kita bahas ya. Jadi akhirnya kita dapat penutupnya sebenarnya poin tentang anak boleh bilingual atau caranya bagaimana itu sudah dibahas di video pertama, itu panjang. Kalau mau dengerin sampai selesai, asal beneran dengerin sampai selesai loh ya. Terus ada video-video pendukung yang lain ya, seperti mengajak anak balita berbahasa Inggris dan sebagainya. Itu sudah komplit, udah tinggal kalau lupa tinggal diulang. Sudah caranya sebenarnya di situ, nggak ada cara instan tuh sebenarnya nggak ada, cuman kita mau konsisten atau enggak, atau kita mau disiplin atau enggak ya sebagai orang tua. Nah, ini kita sebenarnya sudah cukup pembahasan ini. Saya mau ucapin terima kasih banyak nih ke Mbak Vina nih, udah ngeluangin waktu akhirnya. Benar-benar sami-sami lega banget hari ini. Itu saya dapat beberapa kabar baik ya, termasuk salah satunya akhirnya bisa ngobrol sama Mbak Vina seperti ini. Nah, Mbak Vina itu di Jogja kan ya? Ya, di Jogja. Jadi teman-teman yang di daerah Jogja dan sekitarnya kalau butuh konsultasi atau konseling bisa DM dulu ya di IG-nya Vina Nugroho. Nanti bisa appointment bagaimana lah ya. Saya sebenarnya juga sering ke Jogja loh Mbak. Waduh. Ya review gitu. Ya. Oke deh. Akhirnya gitu Mbak. Makasih banyak ya. Sukses selalu. Semoga apa yang dilakukan menjadi berkah bagi sesama. Berkat bagi sesama. Dan selalu bermanfaat. Dan Mbak Vina juga selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Ya.
Sama-sama, doa yang baik buat Mas Seto dan subscribernya juga yang suka nonton videonya. Semoga manfaatnya terasa sampai ke mereka, gitu ya. Amin. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, I think that's all ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan sekali lagi terakhir bisa langsung ke DM ke Mbak Vina atau di komen. Nanti kita bantu kalau kita ada waktu. Oke. Ya. Oke, Mbak. Makasih banyak. Bye. Bye. Ya.